tak dapat jalan sendiri. Tanggalkan dosa yang ku jalani. Ku perlukan selalu hadirat-Mu untuk dapat lakukan kehendak-Mu. Tanpa-Mu ku tak pernah mampu. Ku perlu Roh Kudus-Mu di setiap waktu. Tinggallah selalu di hatiku, bertata penuh atas hidupku. Jadikan serupa gambaran-Mu. Ini bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Oh, tinggallah selalu di hatiku, bertata penuh atas hidupku. Jadikan serupa gambaran-Mu. Ini bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Ini bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Amin. Saudara, bertahan di jalan yang benar itu memang tidak mudah. Coba kita lihat Amsal pasal 13 ayat 5 sampai 8. Orang benar membenci perkataan dusta. Benar kan? Tetapi orang fasik memuakkan dan memalukan. Ini semua orang tahulah. Orang fasik itu orang yang meskipun tahu yang benar, dia tetap memilih untuk melakukan yang salah. Kebenaran memelihara orang yang jalannya jujur. Ini semua orang tahu. Tetapi kefasikan menjatuhkan orang berdosa. Ini orang juga tahu. Cuman masalahnya kenapa ya kok orang gak memilih untuk jujur dan benar saja? Jawabannya adalah karena orang itu punya kepentingan. Ini contohnya ya, ayat berikutnya. Ada orang yang berlagak kaya tetapi tidak punya apa-apa, yang lain berpura-pura miskin tetapi punya banyak harta. Kenapa orang berlagak kaya? Mungkin dia jomblo, lagi cari pasangan hidup. Supaya nggak ditolak atau supaya diterima orang lain, maka dia berlagak kaya. Susah hidup pakai topeng. Kenapa orang berpura-pura miskin? Ayat berikutnya menjawab. Tebusan untuk nyawa orang adalah hartanya. Tetapi orang miskin nggak mendengar ancaman. Dia tahu. Makanya dia pura-pura miskin meskipun hartanya banyak. Supaya hartanya ini nggak diincar oleh orang-orang yang mampu melakukannya. Jawaban dari semua ini adalah, kenapa ya kok susah bertahan di jalan yang benar ya? Jawaban dari pertanyaan ini adalah, ya karena manusia punya kepentingan. Kepentingan itu sebetulnya ya bukan sebuah hal yang salah, tetapi kepentingan itu bisa membuat kita meragukan firman Tuhan. Kepentingan itu menimbulkan ketakutan-ketakutan yang membuat kita berpikir, nanti kalau aku jujur itu gimana jaminannya? Bagaimana saya bisa aman? Ingat, Alkitab mengajarkan bukan hanya jujur, tetapi Alkitab mengajarkan kita bertindak bijaksana. Jujur sih jujur, tapi kan harus bijaksana. Kita enggak dengan gampangnya menceritakan semua rahasia kita kepada semua orang kan. Hidup yang sederhana, hidup yang simple, yang penuh kelegaan adalah hidup yang tanpa topeng. Tetapi kita juga harus ingat, kita perlu bijaksana agar kita enggak mencelakakan diri kita sendiri. Bertahan di jalan yang benar itu salah satu halangannya adalah
Karena kita punya kepentingan yang menimbulkan takut ini, takut itu. Jangan khawatir kalau kita ini jujur dan bijaksana. Kita bisa hidup dengan bernafas lega tanpa topeng, jujur di hadapan Tuhan, jujur di hadapan manusia, dan hidup seperti ini yang penuh kebahagiaan. Yuk kita doa sama-sama. Bapa, tolong kami untuk hidup jujur dan bijaksana. Kami mengalahkan godaan kepentingan. Kami taat pada firman, kami berani mengambil langkah-langkah yang benar dan bijaksana. Dan kami tahu bahwa firman-Mu itu akan menjaga kami berjalan di dalam jalan hidup yang aman dan memuliakan nama Tuhan. Tolong kami ya Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang jujur dan bijaksana. Mengambil keputusan dan jalan hidup yang jujur dan bijaksana sesuai kehendak-Mu. Tolong kami, hadirlah selalu dalam hidup kami. Tuntun kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.